sekolah yang berdampak positif pada murid. Nah, di sini saya akan mengadakan rancangan program, yaitu namanya program literasi, yaitu namanya Tim Niba Literasi, yaitu tingkatkan minat baca anak melalui gerakan literasi sekolah. Nah, di sini saya ingin bertanya sama Bapak, bagaimana cara menumbuhkan minat baca anak melalui program literasi sekolah ini. Kita akan melakukan diskusi dan pentingnya literasi, bagaimana program literasi ini dapat berjalan di sekolah kita. Baik, Bu Reni, terima kasih atas waktu yang Bu Reni sempatkan kepada saya walaupun dengan keadaan yang sesibuk dan kerja kita masing-masing. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini dapat menjadi kita dan kemajuan sekolah kita. Melalui program yang Ibu sampaikan tadi, sekolah kita akan ada pendekatan berdasarkan pendekatan komprehensif. Pertama, pembentukan budaya literasi dengan menyediakan perpustakaan kelas di mana di kelas tersebut kita akan semacam buku-buku yang menarik yang bisa meningkatkan minat baca anak-anak supaya tertarik untuk membaca buku. Selain daripada itu, kita di kelas mengadakan membaca 15 menit sebelum memasuki pelajaran. Artinya, anak ini kita biasakan dengan kebiasaan ini, mudah-mudahan dengan kebiasaan yang ada diterapkan ini nanti anak-anak bisa lancar membaca, dan ketika selesai membaca anak-anak nanti disuruh mengambil intisari apa yang dibaca dia. Selain daripada itu, literasi ini merupakan mengintegrasikan literasi ini ke dalam kurikulum sekolah juga, Pak. Sehingga ini saling berkaitan dengan kemajuan sekolah kita. Nah, literasi sangat perlu sehingga di sekolah memfasilitasi dengan sudut-sudut baca yang ada di kelas, perpustakaan sekolah, dan di kelas tersebut diadakan mading kelas. Nah, selain dari mereka diadakan juga mading sekolah. Ini salah satu tindak lanjut yang kami berikan terhadap kemajuan sekolah kita. Berarti Pak, adanya pojok baca di kelas sekolah kita ya, yaitu kita bisa melakukan pertukaran buku dengan anak-anak, bisa ya Pak ya? Boleh. Boleh. Selain itu kita bisa mengadakan kegiatan literasi seperti membaca nyaring, yaitu membaca dalam hati. Ya. Kita dengar lagi membuat puisi, Betul. buat pantun, dan anak bisa menceritakan kembali cerita yang dibaca di depan kelas. Ya, itu merupakan kreasi dan inovasi yang Bapak Ibu guru dilakukan di kelas-kelas masing-masing. Sehingga anak itu tidak terpatok hanya membaca saja. Bisa-bisa hari ini anak-anak bisa membaca daring, besok masa senyap dengan di dalam hati selama 15 menit, atau anak-anak bisa membuat pantun atau kata-kata mutiara lainnya yang bisa nanti dipajangkan di pojok baca atau di mading-mading kelas kita. Nah, selain itu, kami selaku kepala sekolah melakukan monitoring terhadap kemajuan atas literasi yang kita laksanakan di sekolah ini. Mungkin bisa berkala per triwulan atau per 6 bulan semester. Oh ya, berdasarkan monitoring tadi Pak, berarti ada tim pelaksana atau tim evaluasi ya Pak ya? Iya. Berarti di sekolah kita akan mengadakan tim, tadi Bapak melakukan SK-nya ya? Iya. Oh iya. Sini tuh Pak, kegiatan kita kan punya pustaka sekolah. Kita ada kegiatan pustaka sekolah untuk literasi. Kita biasanya lakukan setiap minggu, seminggu satu kali per kelasnya ya. Betul. Betul ya Pak ya. Untuk pustaka sekolah kita memanfaatkan pustaka tersebut dengan memanfaatkan satu kelas itu minimal memasuki pustaka sekolah kita 1 hari per kelas, memanfaatkan pustaka sekolah. Artinya hari Senin mungkin dimasuki oleh kelas 1 dengan mungkin membuka buku bacaan yang sesuai dengan kemampuannya, dengan daya pola pikir dia. Selanjutnya kelas 2 dan kelas 3 sampai nanti hari Sabtu. Itu salah satu untuk pemanfaatan pustaka sekolah.
Assalamualaikum. Udah belum? Belum. Mulai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini kita dapat mendiskusikan sebuah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, dalam ini saya sudah merancang programnya, yaitu namanya Timiba Literasi. Apa itu Timiba Literasi? Adalah tingkatkan minat baca anak melalui gerakan literasi sekolah. Program ini kita harus biasa lakukan setiap 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi hal yang menarik apa yang dapat menumbuhkan keaktifan murid dalam literasi sekolah kita ini. ya saya Ya Pak, silakan. saya untuk tadi pertanyaannya bagaimana apa yang dapat menentukan keaktifan murid dalam literasi. Menurut saya yaitu salah satunya yaitu menyediakan baca yang menarik dan nyaman. Jadi dan di kelas agar siswa dapat membaca dengan bebas. Jadi seperti itu. Ya, luar biasa pendapat dari Bapak. Ada yang lain, teman-teman? Selanjutnya itu bisa kami saya sambung dari Bapak Hamid tadi. Kita bisa menyediakan waktu sebelum dimulai pembelajaran, mungkin 5 menit sebelum pembelajaran dimulai kita bisa melaksanakan membaca di kelas. Oh iya. Apa untuk bisa menambahkan sedikit ya, harusnya kita buat diskusi kelas agar siswa dapat membagikan ide-idenya untuk meningkatkan pemahaman materi. Luar biasa Bapak. Ada lagi teman-teman? Mading juga bisa saya rasa. Oh iya. Kelas dibuat mading di depan kelas maupun di untuk sekolah atau kelas masing-masing juga bisa. Iya, Saya rasa Kak. bisa. Ya, ibu Bapak ini luar biasa. Ada lagi teman-teman? Di pustaka, Kakak kelas, harus ke kelas. Kita melakukan kakak kelas ya. baca. Iya. Boleh juga ya, kita tambahkan menggunakan banyak bahan bacaan ya. Berupa buku, majalah, komik, atau kita bergambar, koran atau lain sebagainya yang relevan untuk bacaan anak-anak kita ya. Dapat juga dibaca secara bergilir. Anak menjaga buku sebagai media yang menyenangkan. Dia bisa membawa bukunya yang dia game misalnya, bisa membawa bukunya sini bisa baca ya. Yaitu tadi daya mading sekolah daya itu ya. Nah, kita juga bisa memanfaatkan gazebo yang ada di sekolah kita. Harus ditambah lagi ibu. Iya, gazebonya ya. Banyak tuh. Banyak. Juga kita tadi yang mau bisa membuat poster di dinding-dinding sekolah tentang kartun baca atau poster-poster tentang sekolah kita ya, yang menarik ide-ide kreatif ya dari anak-anak murid kita. Juga kita ada menghidupkan layanan perpustakaan sekolah dengan menyediakan ruang baca yang nyaman. Pada kegiatan kunjungan pustaka yang biasa kita laksanakan setiap 1 hari per kelas. Kita sediakan buku bacaan yang berilmu, yang banyak ilmu ketahuan untuk anak kita, sering bacaan anak kita. Ada lagi Pak? Juga kita bisa melakukan kegiatan pertukaran buku antar siswa. Tukar buku bacaannya. Oh iya. Jadi siswa ini membaca cerita kancil, siswa ini membaca cerita buaya. Iya. Jadi bisa bertukar. Tidak baca juga bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan yang menarik anak, seperti anak bisa membuat poster, apa lagi ya? Ada lagi? Kayak buat pantun, puisi. Iya. Pantun, membuat komik, anak-anak bisa bergambar sesuai dengan ide-ide yang mereka ya. Hasilnya bisa ditempelkan di mading. Iya, kita publikasikan di karya-karya siswa ya. Untuk melatih kepemimpinan murid juga bisa membacakan puisi depan kelas ya.
melatih percaya diri siswa ya. Membacakan cerita kembali depan kelas. Ya Pak, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga kegiatan literasi sekolah kita berjalan dengan lancar. Sehingga kita program ini terlaksana dengan baik. Untuk kedepannya sekolah kita mendapat nilai yang lebih baik tentang rapor pendidikan tentang literasi ini ya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Ya. Nah, alhamdulillah pagi ini kita dapat berdiskusi untuk diskusi bersama dalam kegiatan program sekolah yang berpihak pada murid. Ya, di sini kita akan melatih kepemimpinan murid dalam pembelajaran. Nah, di sini ada program sekolah namanya Timiba Literasi. Apa itu Timiba Literasi? Tingkatkan minat baca anak melalui gerakan literasi sekolah. Nah, program Timiba Literasi ini adalah suatu kegiatan membaca di pojok baca yang ada di setiap kelas setiap hari selama 15 menit. Nah, anak-anak itu diberi kebebasan membaca buku cerita atau mendengarkan cerita. Nah, sekarang ibu tanya, apa kegiatan yang anak-anak ibu sukai dalam kegiatan literasi ini? Ibu ingin dengar pendapat dari Fitri. Bagus. Apa lagi dari membaca dalam hati. Membaca dalam hati, ya. Coba. Bagus. Membuat poster pintar sekali. Apa lagi? Membuat cerita. Membuat cerita. Nah. Oh iya, membuat kosakata baru. Anak-anak itu bisa menemukan kosakata baru dalam buku bacaan yang dibaca. Apa lagi? Coba. Apa cerita? Cerita di depan kelas. Iya. Ada lagi? Buat puisi bagus sekali. Lagi? Hah? Buat pantun. Iya. Komik. Anak-anak suka kegiatan literasi sekolah ini? Suka, Bu. Kalau suka, kita adakan setiap hari sebagai pembiasaan di sekolah kita. Juga ada kegiatan sekolah lain apa lagi kita lakukan? Bisa lakukan kunjungan pustaka. Di pustaka kita dapat membaca buku-buku yang ada. Ya. Ada lagi ide-idenya? Literasi ini apa yang kita lakukan lagi? Bisa juga dengan menempelkan poster-poster di luar dinding-dinding ya. Kita juga bisa membaca mana di gazebo. Kita punya gazebo, kita juga bisa membaca di gazebo ya. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan
Ini Pak, ada yang saya tanya ke sini Pak, kebijakan sekolah yang mana yang mendukung pelaksanaan kegiatan literasi sekolah kita ini Pak? Kebijakan Ah, untuk kebijakan sekolah pertama sekali memberi kebijakan kepada guru maupun siswa, salah satunya dengan cara membaca aktif, mencatat hal-hal yang menarik, dan berdiskusi melalui diskusi baik kelompok maupun diskusi antar guru tentang pentelah buku yang ada di sudut baca masing-masing, dan menulis intisari dari semua yang dibaca oleh anak-anak di setiap setelah dia membaca di sudut baca atau setelah dia melakukan membaca di perpustakaan sekolah. Dengan yang selanjutnya, sekolah memfasilitasi dengan mengikuti guru-guru webinar dan guru-guru disuruh mengikuti program-program literasi yang mungkin diadakan oleh pihak sekolah maupun pihak kabupaten dan sebagainya. terima kasih Pak atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan sekolah kita, itu program berpihak pada murid untuk mengembangkan kepemimpinan murid sekolah kita. Semoga ini berhasil bisa dengan harapan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ibu ingin bertanya, apa kegiatan yang menarik minat baca anak-anak ibu dalam kegiatan literasi? Membaca dalam hati. Ya, bentar. Hah? Membuat komik, ya. Hah? Membuat pantun, apa lagi nak? Hah? Membuat puisi. Membuat cerita. Membuat cerita, ya. Masih tarapan kelas. Hah? Membaca riang. Apa lagi? Ada lagi yang menarik? Tadi seperti puisi, pantun. Bagaimana bisa anak-anak buat apa supaya lebih menarik? Bagaimana dia? Jangan dihiasi. Siap tuh apa lagi? Kita tempelkan di mading seto. Iya. Apa katanya lagi? Membuat kesimpulan cerita. Oh iya, mau kesimpulan cerita. Anak-anak mau kesimpulan cerita di depan kelas. Mau kesimpulan cerita, kita tempelkan bisa di pohon literasi kita. Membuat puisi. Iya. Kita melatih apa itu? Melatih apa itu? Untuk puisi di depan kelas itu latih apa kita? Iya, kita percaya diri. Nah, anak-anak ibu senang nggak dengan kata literasi sekolah kita? Iya, senang. Nah, kalau mau nggak kata kita berlanjut? Kita berlanjut? Ya. Nah, anak-anak ibu sini bisa membuat kecerdasan akademiknya, bisa mengetahui banyak pengetahuan dengan membaca. Ibu harapkan anak ibu ini rajin membaca. Di mana aja bisa membaca, bisa itu membaca sebelum kita masuk kelas di pustaka. Juga bisa ada poster-poster yang ada di dinding sekolah. Ya, ibu ingatkan, ibu mohon perhatiannya semua supaya kegiatan literasi ini bisa berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.